One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, bersama saya lagi Max Metino. Kali ini gua ditemani seorang legend, ya legend MMA di One Pride yang sejak awal sampai sekarang selalu berada di One Pride MMA. Becak Lau Suwardi. Gimana perjalanan ke sini? Macet dikit, Pak. Macet dikit? Iya, tapi Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga? Ya, menyenangkan perjalanannya. Oh gitu. Yang penting dinikmatin. Begitu. Keluarga alhamdulillah sehat dan anak-anak udah mulai besar, mulai sekolah. Udah. Nah, sekarang kan udah berakhir tuh PPKM yang udah turun dan bisa PTM. Jadi agak sekarang udah lega. PTM ya? Nah, kita nggak repot-repot Udah. nemenin online belajar tuh pusing sekali. Oh gitu, nemenin Iya, juga ya? Iya, pasti dong itu. Berarti Orang sekarang tua udah ya. berkurang dikit lah tugasnya. Iya. Diambil alih sama guru-guru di sekolah sekarang Iya, ya? memang tugas mereka kan. Memang. Iya betul sih. Kadang-kadang kita udah bayar terus kita yang Iya, ngajar sendiri ya di situ ya. Ini kayak curhatan bapak-bapak ya. Iya betul, ibu-ibu sih. Oh, ibu-ibu. Saya justru dari ibu-ibu terus nyampe ke saya kan. Iya, kita Nah, yang kita kena. jadi kena juga gitu. Ada efeknya juga Betul. gitu loh. Nah, ini sekarang kita mau ngebahas mengenai ini nih, pandangan lu Apa tuh, Bang? sebagai fighter senior nih, Wih. fighter senior. Jadi Kalau ngelihat petarung-petarung di kelas flyweight nih, ya petarung-petarung baru terutama ya, itu gimana menurut lu? ya kalau dibilang, Siapa ini yang ada di radar pantauan lu? kalau dibilang senior kayak gimana ya? Itu kayak sebenarnya kan sama dengan tua ya. Tua. Enggak ya? Tapi ngomong-ngomong 41. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Oke. Penggemar saya khususnya cewek-cewek kabur deh. Oh gitu ya. Ya Jangan. pokoknya senior dalam bukan umur lah, tapi Oke. secara skill, kemampuan, prestasi. Oh, siap. Prestasi lah, kita bahas Siap, prestasi siap, di sini siap. senior. Kan senior tuh nggak selalu identik dengan umur. Iya, Ya kan? ya. Betul. Bener. Nah, Oke. gimana nih kalau lu lihat petarung-petarung Pandangan kita di saya- kelas flyweight ya, petarung yang baru nih. Di kelas flyweight ini kan sekarang udah mulai banyak bibit-bibit unggul yang muncul. Betul. Terus kemarin juga ada audisi terakhir yang digulirkan One Pride juga udah muncul yang banyak banget yang grade A kan. Iya. Malah sebagian besar dibanjiri petarung-petarung kelas flyweight ini makin kompetitif banget nih persaingan di kelas flyweight. Dan ini berbeda banget dengan pada zaman saya main di One Pride dulu. Jika dulu kan orang masih yang terpisah-pisah. Ya, Seorang striker aja, grappler aja. Sekarang kan udah all rounded. well rounded Iya, ya. well rounded, semua menguasain. Mungkin mereka juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewatin gitu. Nah, ini justru kayak apa ya, kayak memunculkan harapan kita untuk bisa menjadikan fighter-fighter Indonesia berkelas yang nantinya bisa berkancah di internasional gitu. Oh, oke. Untuk saya sih nggak masuk ke ancaman ya gitu loh. Nggak masuk ancaman. Iya. Masih ini nih, masih di bawah, skillnya masih di bawah nih ceritanya deh. Oh iya, nggak juga Bang. Kan saya juga latihan juga. Bang. Tapi ada nggak yang di radar pantauan Becak Lau nih? Wah ini kayaknya nantinya bakal ini nih apa? Bisa naik nih. Banyak. Nah, apalagi mereka yang masih umur 20-an itu ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya ancaman besar gitu. Oh, Ya, siapa tuh buat kira-kira? saya, bukan Kira-kira buat yang lain ya. siapa kira-kira tuh? Ada beberapa Banyak nama sih nggak? Bang. Rama berapa sih umurnya nggak tahu saya. Rama sekarang masuk 30 ya? 30. Terus ya Terus? main di Road UFC ya, terus Heeh. Jeremy juga bagus. Jeremy ya. Nah, terutama yang di 5 besar lah itu udah luar biasa. Nah, maksudnya kalau itu kan yang udah senior lah mereka. Oke, Nah, ini yang baru-baru nih. Ada nggak yang udah masuk radar pantauan? Belum. Oh, belum ya? Belum. Waduh. Karena sebelum mereka melewatin kasta tengah ini kita belum bisa melihat. Oh, gitu ya. Iya. Jadi sebelum masuk ke level sekarang kan kita pakai level tuh, ada elite, epic, contender. Woi, saya belum Oh, itu. belum dapat nih. Belum. Oke, nanti bisa dilihat tuh, dicek tuh dari Prof Sino kita udah jelasin. Oke. Sekarang ranking itu kita perbaharui dari sistem ranking number ke ranking piramid. Piramid sistemnya ya. Iya. Oh, terbaru nih, saya mesti Terbaru. update nih. Karena di sini fighter aktif itu yang akan masuk ranking. Karena banyak fighter yang rankingnya udah tinggi tapi nggak aktif. Oh, mungkin apa karena menolak pertarungan? Menolak atau? pertarungan. Oh. Akhirnya nih dia ada di atas terus rankingnya. Karena kan ini take over kan kalau yang dulu sistemnya kan. Iya.
Nah, karena dia menolak, entah karena dia nggak bisa atau apapun, ya terus dia ada di situ terus rankingnya. Jadi kan kalau setiap kita mau kasih dia jadwal, dia menolak entah karena cedera, entah karena alasan keluarga, kesibukan dan lain-lain. Kan nggak ini jadinya. Iya sih, jadi yang lain juga terhambat nantinya ya. Iya. Jadi kayak punya moto baru nih One Pride ya. Fight ditolak, One Pride bertindak gitu. Ya sebenarnya kita mau bikin lebih fair sih. Itu cukup fair banget. Cukup fair karena gini, bayangin kalau banyak yang mereka merasa udah ada di atas, ya ranking mereka udah di atas. Terus kalau mereka dikasih yang lawan yang kira-kira potensi membahayakan mereka nolak. Cari aman. Jadi tapi kalau dikasih yang sayur nih, gue ya, makan. Ya kan kalau kayak gitu kasihan dong. Yang ranking juga begitu-gitu aja, jadi nggak ada perubahan. Nah kita prioritaskan yang siap bermain, dia akan masuk ke level mulai dari challenger, ada 8 orang, kemudian naik ke level dari challenger ke level elite. Elite ada 4 orang, kemudian naik ke level epic ada 2 orang, kemudian pemenang level epic ini akan menjadi contender. Nah di atas contender tentunya interim champion dan champion. Nah ini kan seru kan? Jadi mereka udah punya karir path yang jelas. Iya, sistematis juga. Sistematis. Ya. Daripada tolak-tolak dulu terus mereka di situ ya terus nungguin lawan sayur kan. Ditolak itu sakit bro. Iya, ya, saya inilah. Oke. Aduh, luar biasa. Di usia lu yang udah ya lumayan lah ya sekarang ya. Lu masih aktif sebagai fighter. Nah, faktor apa sih yang membuat lu masih punya semangat untuk mau bertarung gitu? Apa gitu? Nggak ada lagi yang mesti dibuktikan dari seorang Suhardi gitu loh, apalagi. Tapi gue salut gitu, lu masih semangat. Apa yang bikin lu motivasi apa? Jadi gini Bung, yang membuat saya masih semangat sampai sekarang pengen bertarung, terus semangat melatih, semangat pokoknya berkarya ya terutama. Saya pengen menginspirasi generasi muda yang utamanya pengen bertujuan menjadi seorang fighter, biar mereka terbakar emosi, motivasinya, agar bisa mungkin nantinya lebih dari saya. Dan saya berpikir biar mereka itu mikirnya gini nih, si Wardi ini udah umurnya segitu aja masih mau berantem, masih mau bertarung lah, masa saya yang masih muda enggak gitu. Nah itu yang perlu banget saya pengen tanamkan ke generasi muda yang pengen nantinya berkarir di fighter MMA terutama di One Pride, ya semangatlah sedari muda, karena saya aja yang udah tua masih semangat gitu. Sumber inspirasi lah ya. Iya sih itu dia. Gokil sih. Ini memang seorang guru ini. Seorang guru itu selalu harus menjadi inspirasi untuk didik-didikannya. Ya dan mereka kan bisa melihat saya dari sosmed, kehidupan saya sehari-hari seperti apa, dan terus sebagai seorang petarung tuh kebiasaannya apa aja ya, mereka bisa tiru lah gitu. Betul sih. Keren. Asli keren. Nah dari keluarga sendiri pasti kan, waduh, lu tanding lu setiap keluarga lu tanding, keluarga kan ikut nonton tuh, terutama anak ya. Ada nggak sih dari keluarga nih desakan ya supaya udah lu fokus aja ke pekerjaan lain, misalkan lu melatih atau side job yang lain gitu. Itu ada nggak desakan dari mereka? Udah pasti aja ada tuh. Semenjak saya bertarung tuh mereka sudah mendesak saya untuk jangan bertarung. Dari kapan itu? Dari kapan? 2017. Oh 2016 belum? Belum, karena kan pada saat itu saya sembunyi-sembunyi Bang. Oh gitu? Iya, saya nggak pernah ngasih tahu istri. Lah, ya mungkin kan masuk TV. Semua orang tahu kan, saya juga pernah cerita kehidupan masa lalu saya kan sangat berat, relate utang, apa di zona-zona miskin lah katanya itu kalau kata anak-anak sekarang. Dan keluarga juga tahu kalau dia selalu mengkhawatirkan tentang saya gitu. Ya karena khawatir, saya nggak mau mereka berpikiran terlalu banyak, terlalu keras, ya saya sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang di TV itu pun saya suka. Gue baru tahu loh ini loh. Serius. Iya baru tahu loh. Kalau nggak cerita begini kita nggak tahu. Ternyata Suhardi di 2016 ini diam-diam ya. Diam-diam, saya keep. Paling-paling pulang-pulang, kenapa tuh ada bonyok dikit. Biasa jatuh dari sepeda gitu kan. Karena kan saya kemana-mana naik sepeda. Karena motor saya gadekan di rumah sakit waktu buat biaya berobat anak. Oh gitu. Wah berat banget waktu itu. Iya. Jadi 2017 ya bagaimanapun kita pintar menyembunyikan tetap aja tahu kan. Karena kan apalagi disorot media, TV nasional. Akhirnya 2017 udah mulai ya
Mereka mulai jangan dong, udah stop, cari yang lain aja. Ya mencari apa bang? Saya cuma pendidikan SMP gitu. iya iya iya. Saya backgroundnya juga istri tahu sendiri seperti apa. Heeh. Saya harus berjuang di sini. Dan saya kasih tahu tujuannya seperti apa, baru dia oh ya udah, tapi tolong jangan lama-lama. Iya iya iya. Tapi luar biasa loh dukungan dari istri, berarti juga Luar tetap biasa. walaupun mereka kayak nggak rela tapi tetap dukung ya. Tetap dukung. Luar biasa istri dan keluarganya Ya. Suwardi ini loh. Kita harus menghargai lah bang, karena kan itu Iya. bagian dari proses. Heeh. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, proses yang baik itu ya kita hargai hal-hal kecil Iya. seperti dukungan dari keluarga, teman-teman dekat, tim. Nah, itu semua sangat berpengaruh banget kepada perjalanan karir kita nantinya. Keren. Nah, lu kan lu jadi sumber inspirasi nih ya. Oh. Ya, sumber inspirasi banyak loh. Nggak cuman para fighter anak muda, tapi semuanya loh. Ini semua anak bangsa yang berlatih bela diri pasti pengen menjadi seperti sosok Suwardi, Iya. gitu loh. Nah, lu juga selain itu kan lu juga melatih nih. Iya, Lu iya, melatih di Asta, ya kan? Pada saat lu melatih, lu kan pasti ngelatih teknik. Iya. MMA, BJJ, silat dan lain-lain ya, Muay Thai. Nah, apa sih selain melatih itu, apalagi yang lu tanamkan ke anak didik lu gitu loh? Jadi sebelum mereka memulai sebuah latihan atau program latihan, saya selalu tanamkan ke mereka bahwa martial art ini bukan hanya sekedar fight. Saya kutip dari petuah-petuah zaman dulu lah. Oke. Karena martial art ini sebagai pondasi kita untuk membangun karakter. Wih. Ya, karena bicara martial art udah pastikan kita bicara pukul-pukulan, tendangan, bela diri lah yang berurusan dengan fisik. Ya. Nah, tapi bagaimana membentuk bela diri ini jadi dasar dari karakter kita. Kamu mesti andap asor, jangan sombong sama orang, jangan tunjukin bahwa kamu bisa bela diri. Bonusnya kita sehat. Bonusnya kita sehat. Nah, kedua bisa bela diri. Betul. Kalau pengen terjun ke jalur prestasi, ada jalannya. Jadi yang pertama adalah pembentukan Karakter ya. Kedua tadi Baru bonusnya adalah kita sehat. bonusnya sehat. Baru yang selanjutnya kita bisa bela Bela diri ya. gitu ya. Luar biasa loh. Pembentukan Biasa di karakter luar jadi bang. biasa di luar ya, luar Iya, biasa iya. biasa di luar. Jadi memang pembentukan karakter itu menjadi hal yang penting. Sangat dalam- penting sekali. Gitu ya. Apalagi generasi bangsa kita ini kan semuanya kan bermula dari anak muda. Anak muda adalah masa depan bangsa kita. Jadi sebisa mungkin kontribusi kita yang sedikit ini bisa membangun karakter anak bangsa. Oke. Ya, ini mau gua sedikit curhat deh ya. Oke. Waktu gua ngedidik anak didik murid gua nih, kan nggak selalu berjalan mulus. Iya, pasti ada kendala. Ada nggak cerita yang ya lu udah didik begini tapi dia belok sini belok situ gitu? Ada. Ada juga? Itu Coba kayak- cerita dikit dong. Pasti ada. Nggak semuanya sejalan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan kan. Jadi ada beberapa anak didik yang mungkin diarahin ini nggak mau, itu nggak mau, yang melenceng. Ya tetap akan saya tanemin hal-hal yang dari awal tujuan saya. Banyak yang mental nggak? Banyak Banyak yang mental. yang mental. Dan itu udah kayak Dari 10 ada berapa yang mental? 10 mungkin 8 yang mental. Tuh, gokil. Ini Jadi, memang seleksi alam ya. Seleksi alam. Dan yang terseleksi ini ya udah, siapa tahu mereka juga bisa menginspirasi lingkungannya. Menurut lu kenapa mereka yang hampir 8 orang mental? Itu 8 bagus loh. Iya. Karena dari kadang-kadang satu aja udah bagus kalau bisa dapat. Iya, Iya kan? betul. Kalau 2 aja udah bagus menurut gua. Pasti kan murid bisa ratusan ya kan. Tentunya kalau bisa dapat 2 dari 10 itu udah banyak banget. Udah banyak banget. Udah oke banget. Udah oke banget. Ini kita hitungnya murid ya, Iya. bukan member ya, Iya, anak didik ya. Tapi ya hebat sih kalau bisa dapat 2, ya itu udah suatu pencapaian. Karena faktornya banyak sih Bung, karena kita nggak tahu background dari keluarga mereka seperti apa. Kan. Iya. Mungkin didikannya ada yang Betul, setuju. ya dari situ nanti kan ngerembet kemana-mana. Iya.
Ya, Seperti itu. ya ini gunanya guru ya. Iya, itu dia. Selain sumber inspirasi juga selalu mengarahkan, Mengarahkan. mengayomi. Dan tetap kita juga sebagai sang guru ya jangan melenceng dengan apa yang kita ajarkan, biar mereka nggak ada Oh, alasan jadi untuk contoh. yes, nggak ada Jadi nggak cuma alasan mulut heeh, ngomong, tapi untuk menyerang balik perilakunya, kan ya. ya iya, mereka melihat, mereka meniru, Iya, betul. ya kan? Pasti pasti Kalau itu. mereka masuk cuma dengar omongan sini, ya keluar dari sini. Jadi mata tuh lebih daya serapnya lebih bagus daripada Iya, ini ya. iya betul sekali. Bang. Lebih baik melihat daripada mendengar. Oh, guru saya kayak gini ya, berarti dia ada acuan-acuan dan yang mungkin bisa dijalankan dan tidak melanggar apa yang kita Iya. larang. Sedikit bicara, banyak berbuat ya. Iya, betul. Luar biasa. Terus seberapa penting nih menjadi seorang fighter, lu bisa melakukan entertain ya. Nah, jadi kan banyak nih fighter-fighter yang cuman bertarung nih sekedar tarung aja, pokoknya gue bertanding, gue tanding aja. Tapi kan gue lihat lu nih ya, lu tuh tipikalnya lu bisa entertain, lu bisa menghibur penonton. Ya seberapa penting itu menurut lu? Sangat penting banget karena kan kita udah masuk di sportainment. Oh, sportainment Ada ya. sport, ada entertainmentnya. Betul. Jadi kalau kita cuma masuk ke sportnya aja, ya udah orang akan melihat kamu berhasil malam itu aja. Tapi kalau kita campur entertain, orang akan mengenang terus. Wah itu ya kemarin ya si Wardi yang pas lagi main lucu-lucu gitu atau seperti apa gitu. Jadi itu sangat penting banget. Yang kedua, fungsi atau manfaatnya jika kita sangat menghibur, kita sangat entertain, nanti kan akan ada tuh kayak sponsor masuk. Oh. Kita akan digandeng. Ini gara-gara viewer lu naik ya. Itu dia, otomatis ya mumpung ada kesempatan kita udah disorot TV nasional, kita Betul. media menyuarakan nama kita terus ya kita manfaatin sebaik mungkin. Kan feedbacknya juga nanti akan besar ke kita. Iya. Soalnya gini, masih banyak nih teman-teman kita di One Pride. Ya. Itu nggak kayak Suwardi, nggak kayak Becak Lau. Mereka masih fokusnya ya bertanding aja. Iya. Nah, mungkin ya di sini Suwardi mungkin suatu saat bisa ngajakin teman-teman untuk membesarkan sportainment ini ya. Iya. Karena saya sih sangat terbuka banget, terutama buat teman-teman fighter yang pengen mungkin belajar bagaimana kayak self branding ya, Cun. Iya, self branding ya. Ayo kesini belajar dari saya. Betul. Cuman jangan ikutin plug atau fotokopi copy paste dari orang yang be yourself ya. Iya, jadi diri sendiri. Punya kalian seperti apa, gali lebih dalam dan kembangin. Nah, itu dia. Ya kalau kita ngelihat petarung-petarung luar negeri kayak UFC gitu, aku pun kayak dia, jangan. Nah, kita bukan dia gitu. Beda. Mungkin mau mencontoh tapi ya ambil yang kira-kira cocok untuk diri kita, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Betul. Dan dikembangkan. Kita juga mesti ingat kita tinggal di Indonesia, budaya timur. Ada beberapa hal yang tidak disukai netizen dan ada beberapa hal yang ini seru nih. Ya, jadi kita mesti ikutin. Ada cerita apa nih? Ada cerita apa yang dibedain lah gitu di luar sama di sini? Contohnya ya kasusnya gitu. Kasusnya kalau kita kan belum bisa yang kayak ya kita sebut aja Conor McGregor. Iya. Nah, yang self brandingnya adalah dia sombong, dia begini ngomong besar. Walaupun kita tahu di balik self branding dia yang arogan itu kan dia latihan keras. Iya dong, latihan keras. Jadi lo boleh sombong yang penting jago. Kan gitu kan kalau dia. Iya. Nah, kalau di kita kayak gitu disumpahin, Pak. Disumpahin ya. Disumpahin. Jadi menurut lu gini, menurut lu ini yang salah siapa? Apakah masyarakatnya yang belum siap, tidak tahu bahwa itu sportainment, itu entertain, atau yang salah fighter-fighternya? Masyarakat kita belum siap. Masyarakat kita belum siap. Iya, betul. Artinya edukasinya perlu ya? Perlu banget. Mereka belum bisa membedakan antara sportainment sama sportnya ini. Jadi edukasi, entertain, ya, edutainment. Iya, betul. Ya, kita perlu memberikan jadi ya ini mungkin saran, ada sedikit saran mungkin, jadi berarti saran dari saya bahwa Becak Lau ini waktu mendidik anak didiknya juga melakukan edutainment. Betul sekali, terutama mereka yang pengen berkarir di fighter ya, jadi fighter di One Pride atau dimanapun gitu. Ya. Itu sangat penting. Benar sih, karena gini, sebagai fighter di One Pride, follower lu di IG tuh termasuk yang paling banyak nih. Alhamdulillah. Nah ini ada tips nggak dari lu nih untuk gimana sih cara lu ngelakuin self branding versi Suwardi gitu?
Ya. Nah, dari lu sendiri gitu. Pasti kan lu ada tips. Memang nggak semuanya bisa seperti itu ya. Iya, iya, Cuman iya. kan pasti lu bisa share nih buat tip buat petarung-petarung muda yang ada di One Pride. Kan mereka semua pengen jadi kayak lu. Iya juga sih. Iya. Iya, iya, iya. Ada tips nggak kira-kira apa? Tipsnya sih paling tadi yang pertama, be yourself, jadi diri sendiri, dan kembangin apa yang kita punya. Yang kedua, ikutin perkembangan. Kita jangan terpaku kalau seorang fighter kan sangar, terus gaya, kuat gitu kan, teknik-teknik. Nah, kita nggak harus plek di dunia itu aja. Oke. Kita coba keluar, mungkin yang bikin orang terhibur gitu kan. Contoh saya main TikTok. Lucu-lucuan, bikin parodi. Oh, yang ditampilin lucu-lucuannya, parodinya. Tapi tetap setiap konten yang saya buat selalu ada pesan edukasinya gitu, nggak cuma sekedar asal-asalan yang nanti saya arahkan ke MMA ini. Oh. Ada tips lain selain itu? Kira-kira? Tipsnya rutin upload. Oh, rutin upload. Iya. Jadi simple aja nih ya. Simple aja, rutin Simple aja kegiatan kalian yang menurut kalian itu nyaman, aman, terus kayak apa ya? Saya rasa ini oke nih. Masukin aja, coba aja. Oke. Jangan takut dihujat. Jangan takut dihujat. Los aja ya. Karena kan begitu ada yang menghujat, berarti ada orang yang memperhatikan kita. Betul. Iya. Betul. Jadi udah terima aja. Terima kasih masukannya. Jawab. Artinya mau ada masukan itu pujian ataupun itu kritik, saran ataupun hinaan dong. Iya. Iya, hinaan. Mereka menghina berarti kan udah mampir ke feed kita. Mereka memperhatikan kita. Iya. Walaupun mereka tuh kayak, gue pengen sebenarnya Suwardi ini kalah, jatuh, KO. Tapi kan mereka mengikuti kita terus. Iya. Berarti kita diperhatikan. Tapi yang sebenarnya mereka kalau menghina pun yang penting jangan sara deh ya. Iya. Jangan keluarga, jangan itu ya. Tapi melakukan kritik sih sebenarnya ya. Boleh. Kritik dan saran gitu. Oh ya, ini sedikit keluar dari ini deh ya. Gue tiba-tiba kepikiran. Netizen ini kan sering nonton lu gitu ya. Nah, netizen ini kan banyak yang bukan pengamat bela diri. Iya. Ya banyak yang bukan pengamat bela diri, apalagi praktisi. Tapi mereka suka mengkritik, bahkan ada yang bukan mengkritik tapi menghina teknik-teknik. Nah, itu menurut lu bagaimana dan apa pesan-pesan lu pada mereka gitu? Menurut saya wajar sekali karena mereka nggak tahu apa yang kita lakuin. Dan aturannya seperti apa, prosesnya itu dia nggak tahu gitu bang. Dia nggak tahu. Kita latihan babak belur, terus kita juga punya keluarga yang harus dihidupin, mereka nggak tahu. Nah, jadi banyak nggak yang gituin lu? Oh banyak. Ya solusinya sih sebenarnya nggak usah marah, nggak usah baper, kita edukasi pelan-pelan. Iya. Bahwa kita jelasin aja, sabar jelasin. Mereka lama-lama juga akan mengerti, entah sekarang atau mungkin sebulan lagi. Itu yang dimaksud Wandi ya, gitu kan gitu. Iya. Yang penting yang lebih bagus tuh kritikan, saran atau nasihat yang untuk membentuk karakter orang yang dikritik ya. Tapi bukan hinaan-hinaan yang berbau sara ya, membawa-bawa keluarga dan lain-lain itu ya. Ya karena ada Bung yang sempat menghina lah, bukan mengkritik, menghina ada di feed. Apa tuh, sara juga atau gimana? Ya sedikit sara karena kan udah menyebutnya anak, istri, terus fisik saya gitu kan, datang ada sara. Tadi kan saya karena dia nggak ngerti aja gitu. Baru kita jelasin bla bla. Jarak 2 bulan kemudian mereka berkomentar baik, orang yang sama itu. Saya amatin, ya. Berarti udah teredukasi. Iya, apa yang kita tanamkan kayak soft selling-nya itu sampai. Itu nggak kenal. Nggak kenal saya. Nggak kenal. dari nggak suka, dari lama-lama komentar jadi miring, suka. Ya jadi bagus. Terus tiba-tiba nge-DM, wah Mas Waldi menginspirasi saya banget. Berhasil soft selling saya itu kan. Sabar aja. Keren sih, keren. Ya lo bisa ini ya. Iya, bisa mengontrol diri lah ya. Serasanya harusnya bisa karena kan separuh hidup saya tuh ngalamin masa-masa susah. Ya, ini kan termasuk senior, nanti fighter-fighter yang muda ini pasti kalau baca-baca kayak gitu kan bisa panas. Iya. Ya, bisa biasa gitu. Terpancing emosi. Diladenin tuh jadinya berantem. Tapi nggak ada faedahnya, jadi mendingan kita pakai waktu kita buat melakukan hal-hal yang positif, berlatih atau apapun itu ya. Iya, betul. Bikin konten. Iya. Edukasi. Selain menghibur
para netizen, para fans kita kan ngibur diri kita sendiri juga, bikin kita aktif kan, bikin kita Iya. bekerja. Iya. Nah, oke, thank you. Nah, lu sendiri gini, gue udah ngeliat nih, udah ngintip nih, kapan nih? Kapan filmnya keluar nih? Kapan nih? Gua nanti undang-undang dong dari One Oh Pride. pasti dong. Iya Jadi dong. Pak Ketum, Bung Max, Bung Fransina saya undang semua. Siap. Kemarin tuh dikarenakan Mm-mm. apa namanya ada kendala dan mungkin strategi dari PH-nya ya, Oke. karena nggak mau berbenturan dengan film-film besar. Iya. Rencananya September. September ya. Habis saya tanding berarti. Kita doakan semua lancar. Amin. Lancar, terus bisa booming. Soalnya ini pertama kalinya nih, lu sebagai peran utama kan? Iya. Sebagai peran utama dari fighter One Pride MMA. Betul. Wah keren, selamat. Semoga lancar ya. Amin, September amin, kita amin. tunggu. Ya kan saya pengen niruin jejak Bung Max. Enggak lah, ini lebih gokil lagi. Lu lebih gokil bro. Nah, berarti lu kan selain lu jadi professional fighter, lu dapat side job dong dari Ya. luar ya. Luar fighter selain itu, jadi yang sifatnya menghibur. Apalagi tuh selain itu? Ya paling saya ngurusin kebun saya yang di Sarua, saya menanam. Oh gitu. Iya. Berkebun ya. Berkebun. Tapi yang Terus- sifatnya entertain maksud gua. Oh, yang sifatnya cuma itu paling di One Pride sama film. Film-film. Dunia peran dan kan udah mulai banyak tuh tawaran-tawaran. Iya. Tapi karena Iklan-iklan gitu. iklan Side sih jobnya ya. nomor satunya ya. Habis itu Mm-mm. baru film. Ini udah mulai banyak nih Bung, Apa tuh? tawaran-tawaran film dari pihak-pihak besar. Oh iya Nah, dong. cuman saya masih tunggu saya habis tanding dulu ya gitu. Iya, siapa tahu nanti jadi the next Iko Uwais gitu Oh kan. amin. Amin. Ya kan sama-sama dari silat. Iya betul, kan? betul. Sama-sama dari silat. Ini kita bisa ini dari fighter One Pride MMA ya. Kalau nggak Yang- salah kemarin itu Mm-mm. film yang saya lakonin itu awalnya harusnya Iko, cuman saya gantiin kan. Oh gitu. Ah. Oke, mantap dong ini. Iya. Sama-sama lah saya kenal Bang Iko. Iya. Dia adalah legend. Dulu Betul. kita sampai mandi lumpur bersama syuting Iya, sampai seminggu di lumpur. Nah, itu Kita kayak hujan. legend juga dia. Enggak lah. Kita membantu aja lah, Siap. bantu-bantu. Oke, nah berarti side job udah oke ya karena lu berhasil melakukan self branding lu. Betul. Artinya ini sangat penting sekali ya. Penting banget. Penting Bang. banget. Penting Oke. banget ya. Keren. Nah, selain lu yang benar-benar udah sukses nih ya, kita katakan sukses di inilah di One Pride MMA ya. Iya. Nah, siapa lagi nih fighter One Pride yang menurut lu juga entertain ya, memiliki karakter entertain mirip-mirip Becak Lau nih. Siapa aja? Banyak sih Bang, ada mungkin kalau sekarang yang masih aktif kan kayak JK, JK, terus oke. Brando itu kan. Brando. Nah, dia bisa menggali potensinya dan mereka juga bisa bikin saluran YouTube juga. Itu kan salah satu self branding mereka juga kan. Betul. Terus harusnya yang punya potensi besar tuh banyak, cuman mereka kayak kurang bisa untuk mengembangkan aja. Mereka karena terlalu fokus sama fightingnya aja ya. Kadang-kadang terkendala jaim juga Bang. Terkendala jaim. Nah, misalkan gini ya, apakah gara-gara mereka nggak, kalau misalkan mereka latihan terus ada hal mereka bikin konten itu, apakah mengganggu jam latihan mereka atau konsentrasi fokus mereka? Apa karena itu gitu loh? Mungkin Karena ya? kan ada beberapa orang yang terbiasa dengan membuat konten tuh kayak harus mikir keras banget. Oh Aduh, iya, bikin apa ya, apa konsepnya, ntar disukain nggak ya kan gitu. Heeh. Nah, ketakutan itu yang akhirnya males ah. Oh gitu. Padahal Jadi tipsnya apa supaya mereka nggak malas bikin itu dari lu? bikin yang simpel aja. Simpel. Simpel yang mungkin berhubungan dengan latihan, cuman dibungkus dengan konsep yang lucu atau kalau edukasi sekalian. Lucu gitu. atau edukasi, Iya. oke ya. Kayaknya itu nggak membuang waktu banget kan. Ya siapa bilang loh? Enggak lah, saya aja Maksudnya, bikin paling 5 menit. 5 menit ya? Iya. Tapi mencari idenya itu nggak gampang. Nggak gampang. Nggak Ya gampang. di rumah lah Betul. kadang-kadang waktu kita sendiri atau sambil ngopi. Apa ada ya. support system dari lingkarannya Suwardi yang bisa membuat hal itu terjadi? Kalau yang lain mungkin kesulitan di situ. Support system seperti teman-teman atau tim ada timnya. Kalau saya teman-teman itu malah jadiin saya inspirasi sih, inspirasi membuat konten. Pada dasarnya sumbernya cuma dari saya gitu. Sedangkan tim ya mengeksekusi.
Oh. Nah, tetap dari saya. Jadi kayak saya kan orangnya suka mikir, suka apa ya yang baik ya, apa yang lucu ya gitu. Saya konsepin dan teman-teman, wah oke itu katanya. Oke. Ya udah ayo kita bungkus gitu. Jadi menurut lu yang membuat fighter-fighter baru ini jadi mereka kurang dikenal apa? Takut. Takut. Ya. Oke. Dia takut dikritik, dia Oke. takut dicecer, takut nggak berhasil. Oke. Padahal coba aja dulu. Kalau coba aja dulu Coba ya. aja. Kita juga nggak ada ruginya gitu. Iya, nggak ada ruginya juga ya kan, kita mau buat aja gagal. buat terus. Lama-lama kan nanti juga akan tumbuh itu. Ya karena kegagalan itu juga adalah suatu landasan dari keberhasilan sebenarnya kan. Betul, Dia bisa betul. 10 kali jatuh, akhirnya yang ke-11 dia bangkit, bisa aja kayak gitu kan. Iya, dari bangkit jatuh lagi pun nggak apa-apa juga Nggak apa-apa, gitu. nanti kita Santai bangkit aja. lagi. Karena makin tinggi anginnya makin keras kan. Iya, ya semua itu kan saya dapat dari saya berlatih di BJJ itu utama sih. Oke. Nah, ngerti juga lah. Ngerti. Nah ini sedikit nih, lu perlu nggak merubah karakter lu dalam entertain ini? Karakter sifat asli lu demi lu membawakan ini menjadi sebuah fighter yang entertain. Perlu nggak lu rubah karakter itu? Sebenarnya yang bisa merubah karakter dan menilai karakter kan diri kita sendiri. Coba kita ngaca gitu, oh saya cocoknya jadi apa nih? Nah, jadi antagonis kah atau jadi protagonis kah gitu? Oke. Nah, itu kita bisa menilai. Kalau rasanya, wah saya ini cocok nih, udah hajar. Jadi yang nilai dulu diri sendiri, baru tanya ke teman sekitar bagaimana. Dan kita mesti mikir efeknya apa. Nah, jika kalian mengambil peran antagonis, siap nggak dihujat? Jadi saran lu bagaimana? Apakah perlu untuk menjadi orang lain atau tetap menjadi diri sendiri? Perlu dan nggak perlu sih sebenarnya. Jadi ya perlu juga, kadang-kadang nggak perlu juga. Jadi yang bisa nilai dari diri kita sendiri. Tapi bukannya paling bagus tuh jadi diri sendiri, bro? Itu yang paling enak karena kita nggak harus berpura-pura. Karena pura-pura itu capek. Mungkin ini kali ya, kita tetap diri sendiri, tapi kita mengemas ya. Kita mengemas, kan nggak berarti mesti berubah karakter ya. Nggak tahu sih, kalau menurut gue gitu. Nah, tapi kan kalau menurut kita kan nggak tahu perkembangan nanti ke depannya seperti apa, Bung. Karena kan ini makin berkembang. Makin besar, dan orang udah makin banyak teredukasi. Jadi mereka akan sadar, oh sebenarnya orang ini baik, cuman kemasannya aja dibikin antagonis biar menjual. Urusnya nanti kan apa ya, ke sponsor, ke apa, ke segala arah itu. Jadi kita nggak tahu nih sampai mana nanti perkembangannya. Kita ikutin aja perkembangannya. Oke. Keren. Nah, 6 Agustus nih. 6 Agustus kita balik nih ke arena ya. Lu bakal lawan Jeremy. Jeremy Siregar. Kan dulu dia pernah kalah kena armbar ya. Iya, betul. Dia kalah terus sejauh ini lu melihat perkembangan Jeremy sejak dia kena armbar, sejak dia kalah sama lu, sampai perjalanan dia sampai sekarang, menurut lu seperti apa sih? Pesat banget. Gitu ya? Sangat pesat. Dimana saya pernah ngelihat dia bertanding lawan Adi Ruminto. Wah, gokil ya? Itu gokil. Ledakannya tuh di setiap ronde gitu. Itu luar biasa. Itu ya saya harus mewaspadai hal itu. Wow, jadi ya apa nih? Coba ceritain dong. Lalu kan bakal lawan dia nih tanggal 6 Agustus nih. Tetap kita juga harus ngobrol dengan tim, strateginya apa untuk ngadepin dia. Apa kita harus adu otot atau adu strategi, adu teknik. Nanti kita bicarain dengan tim karena kita udah lagi bahas dan kita terapin pada saat latihan. Udah mulai latihannya nih? Oh, sudah. Latihannya udah masuk tahap apa? Udah masuk tahap strategi, udah masuk masuk ya? tahap strategi. Jadi melakukan simulasi terus di situ. Simulasi terus. Kita baca kebiasaan Jeremy seperti apa, terus kelebihannya apa. Karena kan kalau kita bicara masalah kekurangan dia, kita nggak akan menyadari kelebihan lawan. Jadi kelebihan dia apa dulu? Iya, kelebihan dia apa dulu ya? Iya. Kita antisipasi. Serangan dia, seberapa besar power dia gitu. Betul. Dan menganalisis video-video dia taruh. Gue setuju dengan lu. Melihat dulu kekuatan dia. Iya.
Setelah Betul. kita pelajari, kita udah bisa mengantisipasi, baru Baru kelemahannya. kelemahannya di mana? Ini keren nih. Ini bisa jadi tips buat Yes. teman-teman karena mereka biasa latihan ya dia lihat kelemahan dulu, dia langsung serang ke arah ke sana kan. Iya, Tapi begitu lawan kekuatannya menghantam ke kita kaget. kaget. Nah, nggak Ini nggak keren. siap, ya Ini kan? keren. Ini keren, masukan yang keren sekali buat ini simple, sederhana tapi sangat berarti. Sangat berarti. Oke, kita tahu bahwa Jeremy memang memiliki perkembangan yang sangat pesat ya. Pesat, Tidak betul. bisa dipungkiri lagi dengan segala sampai dia dipanggil UFC ya, Iya, Sean Shelby untuk Heeh. ini loh bertarung di Road to UFC dan itu yang milih si Sean Shelby. Artinya Hmm. memang dia ini banget ya, Iya, perkembangan pesat banget. Iya, Tapi kemarin nih lu kan lihat ya dia tanding ya, iya. lawannya dari Korea. Korea, ya. Ya, sebenarnya lawan dari Korea dulu kelasnya dong dari lightweight dia. Heeh. Diturunin sampai kelas flyweight. Nah, itu pada saat dia bertarung kalau nggak salah namanya siapa? Park Hyung Sung kalau nggak Pak salah. Hyung Sung ya. Park Hyung Sung. Iya. Itu lu lihat penampilan Jeremy di Road to UFC kemarin kan? Mhm. Menurut lu ada sedikit input gitu dari Becak Lau nih? Melihat sekilas sih jomplang sih, Bang. Jomplang. Iya, jomplang. Kan Apa nih maksudnya kita jomplang? semua tahu kebudayaan MMA kita itu kalah tua dengan Korea. Iya sih. Dari segi apapun, mungkin mereka cuttingnya bagus, Iya. gizi, pola latihan, semuanya kalah. Oke. Jadi kita harus menyadari itu. Aku mau nyampein juga bahwa sebulan sebelum One Pride itu mengumumkan ada kerjasama dengan UFC. saya di email dulu sama mereka. Oh, oke. Oke. Di invite dan saya bilang saya tidak siap Oh, oke. karena saya tahu yang saya hadapin. Oh, gitu ya. Iya, saya nggak ngomong siapa-siapa. Hmm. Cuma satu saya ngomong sama Bram. Oh, gitu. Heeh. Iya. Jadi dia juga invite ya. Iya, saya nggak Hmm. siap karena saya tahu yang saya hadapin. Karena kan saya Siapa? beberapa kali ada latihan di Bali MMA. Heeh. Saya pernah sparring dengan beberapa atlet UFC dan saya disenggol aja udah mental kemana-mana gitu, Bang. Ini berarti tahu situasi dan kondisi diri Iya. sendiri dan tahu situasi lawan ya. Iya, heeh. Yang Nah, di luar itu seperti apa? Kalau betul bahasa sekali. gampangnya tahu diri ya. Jadi Kalau bahasa ininya cakepnya sikon. sikon, betul. Kita mengetahui situasi dan Iya. kondisi. Oh gitu ya. Karena Menarik nih. Jadi saya menilai diri saya belum siap ke sana. ini pada saat itu yang menghubungi siapa? Email sih, di email. Email? Heeh. Oh, oke. Dari Singapura. Singapura. Yang mengatasnamakan Road to UFC dan ngasih kayak form registrasinya segala. Oh. Hmm. Tapi Iya. memang ini adalah suatu hal yang bukan keputusan yang mudah ya. Iya, Karena mesti butuh persiapan yang butuh persiapan yang matang. butuh Bang. mengetahui lawannya, diri sendiri, Iya. kemampuan kita gitu ya. Walaupun ini baru Road to UFC, belum di UFC-nya kan. Iya, lihat aja kemarin tuh 5 Seru, fighter seru. lawannya Korea, Jepang, Cina, gokil-gokil. Dan Ada 1 JK yang lolos. Iya, Ya. ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita ya. bisa lolos. Ya, Tapi semoga kita doakan Hmm. JK nanti maju ya, Ya. babak berikutnya mewakili amin, Indonesia. Amin. Ya kita tahu berat tapi mudah-mudahan atas doa ya semuanya dilancarkan. Oke, kalau gitu jadi intinya lu kurang puas nih dengan penampilan si ini kemarin ya. Karena- Puas juga, puas. Untuk penampilan si Jeremy Ya kemarin. puas. Oh, puas. Dia udah berani masuk sono, itu udah satria banget, udah hero banget. Cuman yang dihadapin dia mungkin kurang tahu atau mungkin terpaksa, saya nggak tahu juga ya. Mm-mm. Yang dihadapin ya itu tadi saya bilang peradabannya jauh lebih tua. Mereka bisa cut sekitar 15 atau bisa balik badannya 15 kilo setelah cutting weight itu gila. Iya sih, oke keren. Ini sebagai lu salah satu fighter yang paling senior di Fly nih. Iya. Lu ngerasa nggak kalau lu harus tetap gacor nih buat ngimbangin fighter yang lebih muda Oh harus dari dong. lu? Harus ya? Karena itu bagian dari misi saya yang tadi, saya harus menginspirasi generasi muda bahwa saya aja bisa. Masa kalian enggak? Oke, gokil. Ini luar biasa, benar-benar menginspirasi seluruh petarung MMA anak muda di Indonesia ya yang ingin menjadi seperti Anda. Amin. Oke, terima kasih kepada IMP yang sudah mensponsori podcast bersama Sang Becak Lau. One Pride untuk Indonesia.